Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Pada waktu itu, dekat salib Yesus, berdiri ibu Yesus dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dia kasihi di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid itu, "Inilah ibumu." Sejak saat itu murid itu menerima Maria di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, "Aku haus." Supaya digenapi yang ada tertulis dalam kitab suci. Di situ ada suatu bejana penuh anggur asam, lalu mereka melilitkan bunga karang pada sebatang hisop, mencelupkannya dalam anggur asam itu, lalu mengulurkannya ke mulut Yesus. Sesudah meminum anggur asam itu, berkatalah Yesus, "Sudah selesai." Lalu Yesus menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu hari yang besar, maka datanglah para pemuka Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan jenazah-jenazahnya diturunkan. Lalu datanglah prajurit-prajurit dan mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambung Yesus dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Demikianlah sabda Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Tuhan, pada hari ini adalah peringatan Bunda Maria sebagai Bunda Gereja, dan itu mengikuti peringatan Pentakosta. Ini hal yang biasa sebetulnya yang terjadi dalam gereja. Ada beberapa peringatan Bunda Maria yang tidak mengikuti tanggal, tapi mengikuti hari. Pada hari ini mengikuti Pentakosta. Nanti pada saat setelah hari raya Hati Kudus Yesus, ada peringatan Hati Maria yang tidak bernoda. Hari Sabtunya, datang hari Sabtu. Jadi ada peringatan Bunda Maria yang tidak berdasarkan tanggal, tapi berdasarkan hari. Kenapa mau diungkapkan pada hari Senin ini sebagai peringatan Santa Perawan Maria Bunda Gereja? Karena pada saat hari kemarin, gereja itu didampingi oleh Roh Kudus. Dan juga pertama memang ulang tahun berdirinya gereja kemarin. Karena setelah Tuhan Yesus, setelah Roh Kudus itu diterima oleh para murid mewartakan Tuhan Yesus, lalu ada terjadi semacam gerombolan rombongan besar, 3.000 orang dibaptis pada waktu itu, dan itulah berdirinya gereja. Gereja mendapatkan pendampingan Roh Kudus. Tetapi yang seringkali dilupakan orang, bahwa pada saat para murid kumpul itu, sebetulnya ada satu tokoh yang mendampingi para murid, yakni Bunda Maria. Maka kita diingatkan bahwa Bunda Maria pun itu sudah sejak awal berdirinya gereja, sudah menemani gereja, sudah berkumpul bersama dengan para murid, para rasul, untuk mengalami kehadiran Roh Kudus itu. Dan Bunda Maria setia untuk menemani. Nasnya di mana? Nasnya yang kita bisa melihat ada di dalam bacaan Injil ini yang kita dengar tadi, yakni saat Yohanes memberikan ibunya kepada Santo Yohanes.
murid atau para rasul itu pada saat dia disalibkan, dia menyerahkan itu dan muridnya diserahkan kepada bundanya. Berarti tampak bahwa ikatan antara murid ini dengan Ibu Maria sangat erat. Kemana saja murid itu pergi, Ibu Maria ikut. Nah, kalau pada saat itu para rasul itu berkumpul untuk menerima Roh Kudus, maka Bunda Maria pun ada di sana. Dan kita diingatkan di sana bahwa Bunda Maria itu bersolidaritas atau solider dengan apa yang dialami oleh gereja pula. Nah, sekarang kita bisa melihat kalau Bunda Maria sebagai Bunda Gereja dan dengan bangga gereja menampilkan Bunda Maria sebagai bundanya, ini apalagi yang bisa memantapkan gereja. Yang memantapkan gereja ada dalam bacaan pertama tadi, yang mengatakan bahwa ada seorang perempuan yang menginjak kepala ular itu. Dan patung Bunda Maria, terutama patung dari Legio Maria, itu menampakkan Bunda Maria itu menginjak kaki ular, kepala ular itu. Dan di sana menampakkan bahwa Bunda Maria itu mematikan atau membunuh sang iblis itu. Berarti kalau itu sebagai pelindung atau bunda gereja, maka dia sang bunda itu sudah bisa mengalahkan iblis. Nah, ini kan persis seperti pelindung paroki kita, Santo Mikael, yang gambarnya bukan gambarnya saja, tapi patungnya pun itu juga memperlihatkan dia menginjak kepala iblis itu. Berarti kalau demikian kita mempunyai dua pelindung kan, pelindung karena Bunda Gereja Maria dan juga pelindung paroki kita Santo Mikael. Kalau demikian kita bisa melihat gereja itu seperti juga yang sudah dinubuatkan oleh Tuhan, yang menjadi harapan dari Tuhan bahwa maut pun tidak bisa mengalahkannya. Maka kita bangga bersama dengan gereja, kita bangga mempunyai Bunda kita Maria yang bisa mengalahkan kekuatan maut itu. Maka kita sebagai anggota gereja diharapkan mampu untuk bisa mengedepankan rencana Tuhan dengan mengalahkan pengaruh setan, pengaruh maut yang membelenggu kehidupan manusia kita. Maka kita hendaknya berani untuk seperti bersama dengan Bunda Maria membebaskan diri dari kekuatan maut itu, kekuatan kegelapan itu, dengan mengedepankan apa? Cahaya Kristus ada di dalam diri kita. Dengan terang itu kita juga menerangi hati kita sehingga kita bisa melakukan segala yang baik dalam hidup ini. Selamat merenungkan.